Dikisahkan ada 620 laporan mengenai kehilangan orang yang tidak kembali setiap tahunnya di Hong Kong. Tidak ada tanda-tanda keanehan sebelumnya yang membuat banyak orang menghilang begitu saja tanpa diketahui juga kebenarannya. Pada tahun 2006, sempat ditemukan kasus yang menewaskan 2 korban dengan sangat mengenaskan. Mereka ditemukan sudah tak bernyawa dengan bekas luka bedah di tubuh si korban, yang diketahui telah kehilangan organ hati dan jantungnya. Ciri-ciri kedua korban tersebut juga sangat cocok dengan data orang yang dinyatakan hilang sebelumnya. Atas dasar itulah, kepolisian Hong Kong meyakini adanya organisasi penjualan organ tubuh manusia dan telah beroperasi selama 7 tahun lamanya di Hong Kong. Organisasi itu juga digambarkan sangatlah kejam dan tidak segan untuk menculik serta menghilangkan nyawa target mereka, apapun kondisinya. Bahkan sempat diperlihatkan seorang wanita yang tengah hamil besar pun tetap dieksekusi untuk diambil organ dalamnya yang kemudian akan dikirim ke Thailand saat itu juga. Di Thailand, seorang pria bernama Chai yang diperankan oleh Tony Jaa tengah asik bermain ice skating bersama dengan anak perempuannya yang bernama Sah. Namun tak lama kemudian, permainan tersebut berubah menjadi petaka setelah Chai mendapati anak perempuannya itu mengeluarkan darah dari hidungnya. Dia pun langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter memberitahu bahwa sel darah Sah hanya tinggal 10% dan telah diberi obat untuk mengatasi penyakitnya untuk sementara waktu. Sang dokter juga meminta Chai agar bisa bersabar karena saat ini jumlah pendonor sangatlah terbatas. Meski untuk saat ini pihak rumah sakit telah menemukan pendonor yang cocok untuk Sah. Chai yang penasaran dengan data pendonor itu pun berusaha mencari tahu sendiri dengan mengambil berkas yang seharusnya bersifat rahasia dan berniat untuk menghubunginya langsung. Sayangnya, beberapa panggilan telepon yang dilakukannya tidak mendapat respon sama sekali oleh si calon pendonor. Di tempat lain tampak sebuah bus tahanan yang membawa seorang narapidana baru yang tengah terikat rantai di tangan dan kakinya. Chai yang bekerja sebagai petugas penjara pun menerima napi baru itu bersama dengan rekan sipir lainnya. Nah, napi baru itu disebut telah ditangkap karena masalah narkoba dan kini harus menjalani masa hukuman seumur hidup di penjara Thailand. Tapi, napi baru itu memperlihatkan gelagat yang aneh karena ia seperti kebingungan, terlebih ketika mengetahui bahwa kepala penjara memberitahu bahwa napi tersebut telah mempermainkan rekan bisnisnya. Dan itulah alasan mengapa ia harus mendapatkan perlakuan seperti sekarang. Merasa tidak senang dengan perlakuan yang didapatkannya, napi baru itu pun berusaha menyerang petugas di sana. Hingga akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Chai yang memang jago bela diri. Aksinya ini juga tidak berhenti sampai di sana. Napi satu ini mulai berteriak-teriak ketika memasuki sebuah ruangan besar di tengah banyaknya napi di sana. Ia mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang polisi dan meminta siapapun untuk bisa menolongnya dengan imbalan yang akan diberikannya. Tapi sayangnya, tak ada satupun yang bisa memahami perkataan napi baru itu, karena tidak ada yang bisa berbahasa Mandarin maupun bahasa Inggris. Bahkan ia sampai ditertawai oleh napi lainnya yang memang tidak mengerti satu patah kata pun yang dikatakannya. Cerita pun flashback ke 4 hari sebelumnya yang memperlihatkan napi baru itu sedang pulang dari sebuah tempat rehabilitasi narkoba di Hong Kong. Sesampainya di tempat tinggalnya, ia justru terlibat pertengkaran dengan seorang polisi lainnya yang bernama Hua. Dan diketahui juga bahwa napi baru itu tadinya merupakan seorang polisi di Hong Kong yang telah candu narkoba dan dia ini bernama Kit. Di tempat lain diperlihatkan juga seorang pria bernama Hong yang tengah menjalani serangkaian terapi untuk kesehatan jantungnya. Menurut dokter, ia harus segera melakukan operasi cangkok jantung agar umurnya bisa bertahan setidaknya hingga 5 tahun lebih lama. Namun untuk melakukannya tampak tidak mudah, mengingat Hong memiliki golongan darah yang sangat langka, bahkan dari 1 juta pendonor pun tidak ada satupun yang cocok dengannya. Hingga diketahuilah bahwa satu-satunya orang yang cocok adalah Hong Piao, yang merupakan adik kandungnya sendiri. Rencana untuk melakukan cangkok jantung pun diutarakan langsung oleh Hong kepada adiknya itu yang sempat dengan tegas menolak rencana tersebut, karena mengetahui kakaknya sendiri yang begitu tega padanya. Kembali ke Kit, polisi pecandu itu kini tengah berada di sebuah tempat hiburan dengan asik mengkonsumsi kokain bersama bosnya yang memberikan perintah untuk menculik 2 orang dalam waktu dekat.
Dari sini juga diketahui bahwa Kit merupakan polisi yang ditugaskan khusus untuk menyelidiki kasus perdagangan manusia dan terpaksa juga harus terlibat dengan masalah narkoba. Ia yang mendapat tugas itu pun langsung menjadikannya sebagai bukti mengenai kasus yang tengah ditanganinya dan langsung menghubungi Hua untuk segera melakukan penyergapan. Di pelabuhan, polisi pecandu itu bersama dengan penjahat lainnya telah siap menantikan kedatangan targetnya yang ternyata adalah adik dari Hong, yaitu Piao bersama dengan istrinya yang bernama Fong. Bersamaan dengan itu juga sejumlah polisi berpakaian preman mulai datang dan mencari keberadaan target yang mereka cari. Saat menyadari ada yang tidak beres, Fong langsung mengambil sepucuk pistol dari anak buahnya dan menembak salah satu anak buah Hong yang akan menculik suaminya itu. Aksi baku tembak pun tak terhindarkan hingga akhirnya menyisakan Kit dengan bosnya dan rekan lainnya. Namun, kali ini tugas penyamaran Kit harus terungkap karena bosnya sempat melihat Hua yang menghentikan polisi lainnya ketika akan menembak Kit. Bahkan si bos juga sempat akan menembak polisi pecandu itu yang kemudian justru mendapat tembakan dari polisi yang ada di depannya. Ditambah lagi semua kejadian tersebut juga sempat dilihat oleh salah satu anak buah Hong yang tengah berada di sana. Kini ketiganya tengah berada di atas kapal kecil bersama dengan penjahat lainnya yang menyelamatkan mereka. Dari sini juga diketahui bahwa orang yang selama ini akan menjadi calon pendonor bagi Sa adalah Kit sendiri. Dan ia tidak pernah bisa dihubungi karena ponselnya dibuang ke laut oleh salah satu penculik yang menjadi rekan Kit. Dalam perjalanan, si bos dan satu rekan Kit justru ditembak oleh penjahat lainnya yang sempat menyelamatkan mereka di kapal. Sedangkan Kit hanya dibuat pingsan dan dibawa ke suatu tempat. Sementara Piao kini tengah mendapat perawatan intensif di rumah sakit kepolisian karena pendarahan akibat 3 tembakan di badannya. Kit yang telah terungkap identitas aslinya pun kini dijadikan sebagai tawanan dan hanya bisa selamat apabila ditukar dengan Piao. Dan dari sini juga diketahui bahwa Kit merupakan keponakan dari Hua. Kembali ke masa sekarang, di penjara Thailand, Kit tampak tidak berdaya dengan kondisinya saat ini yang sedang sakau. Sementara Cha yang selalu berusaha menghubungi nomor calon pendonor anaknya itu pun kini mendapatkan sedikit harapan karena panggilan teleponnya itu telah diangkat oleh seseorang. Tapi sayangnya, orang di telepon itu justru menggunakan bahasa Mandarin yang jelas-jelas tidak bisa dimengerti sedikit pun oleh sipir tersebut. Alhasil, ia pun pergi ke sel tahanan Kit berniat meminta tolong agar bisa menerjemahkan apa yang dikatakan oleh si penerima telepon tadi. Kendala bahasa tampaknya telah menjadi masalah berarti bagi keduanya saat ini. Cha yang tidak bisa bahasa Mandarin, sedangkan Kit tidak bisa bahasa Thailand. Akhirnya sipir itu menggunakan aplikasi penerjemah di ponselnya yang membuat Kit mengerti apa yang diinginkan Cha. Kit pun mencoba untuk berbicara dengan si penerima telepon, tapi sayangnya orang itu hanyalah nelayan biasa yang secara kebetulan baru menemukan ponsel tersebut di laut saat menjala ikan. Mengetahui apa yang terjadi dan seolah tidak ada harapan lagi, Chai tertunduk bingung dan menunjukkan raut wajah kesedihan. Hingga mulailah percakapan di antara keduanya melalui aplikasi penerjemah. Di area rumah sakit, Hong memulai percakapan dengan Hua dan mengungkap siapa dia sebenarnya serta kondisi Kit yang tengah disiksa di sebuah tempat. Di sana juga Hong menawarkan nyawa Kit agar ditukar dengan adiknya demi sebuah operasi cangkok jantung untuk menyelamatkan hidupnya. Hua yang greget dan tidak ingin nyawa keponakannya terancam itu pun sekarang membawa paksa Piao dari rumah sakit bersama dengan 2 rekan polisinya. Tujuannya tentu saja untuk menukarnya dengan Kit. Namun sebelum semua rencana dijalankan, Hua menitipkan Piao ke tempat Lee Tae-yun yang merupakan temannya sekaligus berprofesi sebagai dokter di Hong Kong. Sementara itu keributan terjadi di penjara. Kit yang tidak tahan dengan kondisinya saat ini berusaha kabur dengan membuat kerusuhan di sana. Ia membuka semua pintu sel yang membuat semua narapidana keluar dan berbuat onar. Namun berkat aksi Kit itu juga terungkap fakta bahwa sejumlah sel dalam penjara ternyata digunakan sebagai tempat untuk mengurung orang-orang tak bersalah yang akan dijual organ tubuhnya. Chai mendapati orang-orang tersebut tengah berusaha kabur dari sana, meski pada akhirnya kembali ditangkap oleh sipir lainnya.
Di tengah keributan itu, Kit berkali-kali mencoba menghubungi Hua menggunakan ponsel yang dirampasnya dari sipir di sana. Namun ketika ia mulai mendapatkan sinyal dan panggilan tersebut telah dijawab oleh Hua, seketika itu juga ia dilumpuhkan oleh Chai dan ponsel itu pun terjatuh. Dari sini juga terungkap betapa angkuhnya kepala sipir yang ada di sana dan sempat membuat Chai terkejut ketika melihat kepala penjaranya justru dengan mudahnya membunuh tahanan lain yang sedang berbuat onar. Hua yang berhasil melacak panggilan telepon dari Kit kini menemui Yakuan, si pemilik ponsel yang juga merupakan rekan kerja dari Chai di penjara Thailand. Hua bermaksud menyuap sipir itu agar bisa bertemu dengan Kit di penjara. Nah, di Hong Kong, Hong mendapat laporan dari anak buahnya tentang keberadaan adiknya. Dan ia segera menyuruh salah satu anak buahnya untuk segera mengambil paksa adiknya dari tempat tersebut. Seketika semua yang berada di tempat itu pun dihabisi oleh seorang anak buah suruhan Hong, termasuk kedua polisi yang berjaga di sana. Sementara Hua yang sedang berbicara dengan Kit di penjara, harus terganggu karena rekan polisinya yang ditugaskan untuk berjaga di tempat Dr. Lee justru melapor bahwa adik Hong telah diambil dari sana. Pertemuan paman dan keponakan itu pun tidak bisa berlangsung lama karena tiba-tiba kepala penjara datang memergoki mereka. Alhasil Hua pun kini menjadi tawanan di sana bersama dengan keponakannya itu. Kemudian di sebuah ruangan penjara, kebenaran mulai terungkap tepatnya ketika Chai dihadapkan dengan seorang bocah perempuan asing yang diketahui memiliki kecocokan dengan Derasa. Dan kepala penjara menawarkan pada Chai agar bisa menerima donor dari bocah tersebut. Atau jika tidak, maka bocah asing itu akan dijualnya. Perang batin pun pecah. Chai tidak bisa berbuat apa-apa karena mungkin menurutnya nyawa saya jauh lebih penting dibandingkan apapun. Sementara itu, Yakuan yang diperintah untuk menyiksa Hua yang tengah dirantai dalam sebuah kotak besi harus dihentikan oleh Hong yang tiba-tiba datang ke sana. Dari sini juga terungkap bahwa kepala penjara itu memiliki masa lalu yang kelam dan sempat diselamatkan nyawanya oleh Hong yang membuatnya jadi sangat berbakti pada sosok pria itu. Hong juga menyebut jika dirinya telah menyelamatkan banyak nyawa. Dan kali ini gilirannya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dengan mengorbankan adik kandungnya yaitu Piao. Sebelum Hong meninggalkan tempat tersebut, ia sempat mengatakan bahwa Hua dan Kit kini menjadi hadiah bagi penjaga penjara karena ia berhak untuk menjual mereka. Saat itu juga mereka dibawa ke sebuah gedung di lokasi lain yang ternyata menjadi markas dari sindikat penjualan organ manusia. Gedung yang menjadi markas sindikat itu terlihat seperti sebuah tempat penjagalan. Beberapa potongan tubuh manusia terlihat di sana dan tampaknya baik Hua maupun Kit akan segera menjadi korban berikutnya. Tapi berkat kegigihan Hua, ia dan keponakannya berhasil melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya hingga perkelahian dengan para pekerja di sana pun terjadi. Dalam perjalanan pulang, raut wajah Chai tidak bisa berbohong jika dirinya sedang dalam keadaan yang bingung dan tidak menentu. Satu sisi dalam dirinya tidak ingin berbuat jahat, tapi di sisi lain ia merasa memiliki tanggung jawab untuk memberi kehidupan bagi putrinya, hingga akhirnya kedua sipir itu memutuskan kembali ke gedung tadi untuk menyelamatkan Hua dan Kit. Chai dengan berani membiarkan kedua polisi Hong Kong itu kabur dari sana bersama dengan Yakuan. Sementara ia sendiri berusaha menghambat para pekerja di sana, meski pada akhirnya ia sendiri harus ditangkap dan menerima siksaan dari orang-orang di tempat itu. Singkat cerita, Hua, Kit, dan Yakuan kini telah sampai di rumah sakit yang juga menjadi tempat Sa selama ini dirawat. Uniknya, Sa ternyata telah menjalin komunikasi dengan pemegang ponsel Kit yang hilang itu. Meski awalnya terkendala masalah bahasa, namun keduanya kini bisa saling berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat melalui emoticon yang ada di ponsel masing-masing. Hingga akhirnya diketahui bahwa calon pendonor darah untuk Sa adalah Kit. Namun sayangnya menurut keterangan dokter dan berdasarkan peraturan di Thailand, donor tersebut tidak bisa langsung dilakukan mengingat Kit merupakan pecandu narkoba. Setidaknya butuh waktu 3 tahun lagi untuk bisa melakukan prosedur medis tersebut. Sementara Sa sendiri didiagnosis tak akan bisa bertahan hidup lebih dari 6 bulan lagi. Saat itu juga hati Kit hancur
dan merasa menjadi orang yang sangat tidak berguna karena tidak bisa menolong Sa. Di pusat pengobatan Thailand, Kit sendirian datang ke sana untuk menggagalkan operasi cangkok jantung yang akan dilakukan oleh Hong dan adiknya. Meski harus melawan beberapa anak buah Hong di sana, namun pada akhirnya Kit berhasil menumbangkan semuanya dan ingin menukar Hong dengan Chai yang saat ini berada di tangan si kepala penjara. Setibanya Chai bersama kepala penjara dan beberapa anak buah Hong, Kit menyambut mereka dengan mematikan lampu di tempat tersebut dan menyerang mereka satu persatu hingga tinggal menyisakan kepala penjara itu saja. Dan Chai akhirnya berhasil terlepas dari rantai di tangan dan kakinya. Kit memberitahu kepada Chai bahwa dia adalah calon pendonor untuk Sa yang selama ini dicarinya. Dari pernyataan itu membuat Chai memiliki semangat baru untuk melawan sindikat kejahatan yang ada di sana. Hingga akhirnya dengan pertarungan yang sangat epik, Chai dan Kit berhasil membunuh kepala penjara itu. Sementara di ruang operasi, Hong harus meregang nyawa karena gagal mencangkok jantungnya. Sedangkan adiknya yaitu Piao selamat. Meski sempat terjadi pertengkaran di antara keduanya di ruangan tersebut. Di akhir scene diperlihatkan Sa yang telah remaja dan mulai menarasikan perjalanan singkat tentang hidupnya, termasuk pengalamannya saat kabur dari rumah sakit, hingga bertemu seekor serigala di taman kota, sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Dan film ini pun berakhir dengan begitu bahagia. Walau kita bisa mendonorkan darahnya pada saat itu, namun pada akhirnya Chai dan Sa berhasil menemukan pendonor lain. Sehingga Sa pun selamat dari penyakitnya dan tumbuh menjadi remaja yang sangat sehat dan cantik. Berkat aksi Chai dan juga Kit yang telah berhasil menghentikan organisasi gelap yang dinaungi oleh Hong, membuat penjualan organ manusia kini telah mereda. Film ini sangat seru untuk menemani kalian di kala santuy. Pertarungan yang ada di film ini juga sangat mantap, apalagi Tony Stark. Maksudnya Tony Jaa. Sangat keren sekali dengan gaya bertarungnya yang sangat khas. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.